Alhamdulillah Hijrah Fest itu tiap diadakan selalu rame. Bismillah. Rahasianya Bismillah. ya atas izin Allah Atas izin tentunya. Allah. Rahasianya apa sih? Ini mungkin buat teman-teman IO yang pengen bikin event, gimana sih rumusnya, caranya biar acara itu bisa rame? Apa? Saya udah ngomong tadi. Bismillah, memang atas izin Allah. Iya, Memang iya. itu pertama. Iya. Setelah itu ikhtiarnya Benar, apa? benar. Ya kalau kita lakukan sesuatu, kalau Allah nggak izinin nggak jadi. Yang pasti sama seperti produk-produk lain ya, sebenarnya sama sebenarnya. Antum juga bikin produk, kenapa ada yang beli, ya kan? Karena pada itu kan ada apa namanya added value yang berbeda, misalnya value-value yang berbeda, diferensiasi. Nah, jadi seperti itu paling kan. Jadi ibaratnya kayak semacam hal yang membedakan dari Ada unique selling point-nya. ya unique selling Oke. point yang membedakan. Kalau kasih maksud gini, biar teman-teman juga jadi tahu secara utuhnya, misalnya contohnya kalau misal Hijrah Fest, unique selling point-nya apa? Sebelumnya gini, ada event dulu ya, event di gedung pertunjukan ya, eventnya macam-macam. Musik misalnya, pameran gitu. Terus misalnya ada eksibisi segala macam ya kan. Saat itu Hijrah Fest muncul unik gitu karena di gedung pertunjukan tapi bikinnya kajian. Nah, unique selling point-nya itu. Tapi emang apa unique selling point ini nggak bisa tetap dilakukan dalam jangka waktu beberapa tahun pada saat kemudian udah jadi tren. Jadi udah pasarnya udah mungkin udah mungkin jadi banyak gitu. Udah jenuh gitu ya misalnya. Tapi pada saat itu memang antum pionirnya. Saat itu belum ada. Nah, ini enaknya begitu. Di tempat event ada backstage yang bisa ada bolanya gitu. Nah, itu cuma di sini. Nggak maksudnya, itu kan salah satu keunggulan pionir ya. Ketika membuat sesuatu, ketika dia jadi pionir, jadi dia diingat yang pertama. Dan ketika bikin event lagi, apakah akan selalu rame nggak? Karena dia pionir. Jadi gini, ada beberapa hal yang harus kita pertahankan ya. Misalnya value ya. Jadi kita tuh, kalau di awal mungkin unik, karena belum ada gitu. Ketika kita menciptakan sesuatu IP baru yang orang belum bikin, ada dua kan, cuma kemungkinannya diterima atau enggak kan. Betul. Alhamdulillah terima misalnya nih. Sebelum ngejalaninnya antara keterima atau enggaknya itu kan harus melalui analisa dulu kan. Perhitungan riset dulu, dianalisa segala macam, kemungkinannya seperti apa, kemungkinannya berapa persen gagalnya, berapa persen jalannya. Gitu. Bisa aja zong, bisa aja sukses. Tapi kalau misalnya sukses sih kita bisa mendulang banyak hal, contohnya misalnya trust. Gitu, kemudian IP-nya jadi satu brand yang lahir gitu kan. Nah, ini punya umur bisa cukup lama gitu kan. Nah, setelah itu dapat keunikan, berikutnya kita jual tuh yang kita marketingkan itu bukan misalnya jual air, itu airnya buat minum doang, enggak, tapi value yang kita marketingkan. Kita akan ngerasain apa kalau kesini sih gitu misalnya kan. Value-nya diangkat ya. Value-nya diangkat gitu. Bagaimana di sini nuansanya seperti kita berada di Nabawi misalnya gitu. Jadi setiap tahun pasti punya tema yang berbeda dan kita menawarkan kita akan ngerasain rasanya seperti sholat di Masjidil Haram misalnya. Karena kita bawa imamnya ke sini misalnya kayak gitu kan. Terus misalnya kita ngerasain bagaimana kita masuk kalau tahun ini fase terakhir dari akhir zaman gitu. Kan bicara soal cinta-cintaan gitu lagi banyak sekarang. Ngomongin cintaan, keluarga, romansa ini lagi banyak. Kita jangan main di tempat yang sama kan gitu. Kita ambil sesuatu yang berbeda dan kita menawarkan akan ngerasain apa sih di situ gitu. Soalnya kalau kita nawarin acara di 2018-2019 kajian di gedung pertunjukan masih jarang. Itu satu yang unik, pengen tahu orang. Sekarang udah banyak semua rame kan. Nah, kemudian ketika kita jalan yang itu kita akan ngerasain apa ke situ? Kita ketika hadir di sana akan ngerasain nuansa apa sih gitu? Kita akan seperti apa sih gitu? Makanya alhamdulillah kan ada yang datang karena brandnya kan. Kalau kita hanya memang faktor narasumber juga mempengaruhi juga gitu ya. Narasumber yang hadir ya. Yang hadir mengaruhi juga, tapi membuat orang juga menerima narasumber yang kita perkenalkan. Gitu karena mereka udah punya trust dengan brandnya. Kalau kita yang memperkenalkan pasti sudah diverifikasi, timnya pasti udah memilihkan pembicara-pembicara yang mungkin dekat dengan konsumennya misalnya. Dan pemilihan lokasi juga penting. Kita nggak main mungkin di daerah kota kedua, Tangerang misalnya, atau juga mungkin Jakarta bagian utara mungkin. Karena setelah kita analisa jemaah yang datang kebanyakan dari selatan gitu atau dari luar kota sekalian gitu. Jadi target segmennya belum benar harus
ini banget harus spesifik. Spesifik banget ya. Jakarta apa misalnya kayak bener. gitu. Oke. Jadi kan kemudian kita tahu Padahal yang hadir juga bukan hanya dari Jakarta Selatan doang. Bukan. Bahkan dari daerah juga datang. Datang dari daerah. Sekalian daerah sekalian kan gitu kan. Nah, makanya ketika itu kan kita udah tahu posisinya di mana lebih banyak jamaahnya. Baru kemudian kita butuh ads-nya kemana kita langsung tahu umur sekian. Oke, Mas itu kan banyak teknisnya juga kan yang dilakukan. Cuman maksudnya gini, ketika ini sudah mulai banyak kan lo pionirnya, terus ada yang bikin lagi banyak nih. Ya, udah mulai banyak sejenis. Iya banyak kan. Nah, sekarang bagaimana mempertahankan orang tetap akan datang ke Hijrah Fest misalnya, walaupun sudah banyak orang yang bikin, karena kan ada titik kejenuhan misalnya. Ini udah banyak banget nih, pilihannya udah banyak. Ada hal yang lo rasain nggak ketika bikin Hijrah Fest lagi, udah beberapa kali, terus ngerasain, oh iya ya, nggak seperti di awal yang orang seperti dulu vibes-nya itu ada nggak kayak gitu? Iya memang. Ada. Memang vibes zaman 2018-19 memang beda dengan sekarang gitu ya. Dulu tuh kayaknya ini benar banget gitu. Nah tapi kalau tahun lalu kita tuh sempet tutup pintu. Karena penuh. Tahun lalu juga penuh juga. Jadi menurut saya itu gini kita tahu bahwa mungkin ada penurunan animo. Makanya kita harus lebih kreatif lagi untuk nyari tema kan gitu. Dan juga lebih kreatif lagi untuk mengemas. Kira-kira kalau ini hanya cuma nampilin ustadz kemudian bicara aja pasti akan boring, membosankan karena dia cukup aja nonton YouTube aja. Betul. Gitu kan? Ya. Nah, kemasan-kemasan ini sambil kita pelajari ternyata secara analisa 60-70% yang hadir adalah loyal supporter. Oh, gitu. Yang udah bahasanya tuh repeat order lah bahasanya order. Gitu ya. Jadi mereka yang udah punya experience di tahun sebelumnya bahwa setiap pulang itu entah jadi baper, jadi nggak bisa move on segala macam. Nah itu kita tampilin lagi tuh komennya di sosmed. Oh. Jadi kayak bahwa untuk mereka yang belum ada experience itu seru juga ya. Besok kita ikutan jalan kayak gitu kan. Nah makanya sebelum kembali ke masanya tayangannya lamanya. Yang taci-taci kita tayangin lagi. Biar kita yang mancing ya. Kita mancing feel-nya. Feel orang yang ibaratnya dulu pernah punya perasaan itu dipancing lagi. Okay. Soalnya yang dapat umroh di tahun lalu atau yang punya perasaan datang lagi ketemu semua tuh. Masya Allah. Yang waktu dapat umroh tahun lalu saya datang lagi gitu. Saya ngajak saya misalnya gitu. Ada anak marwah yang guru ngaji ketemu lagi di depan. Antum mau umroh lagi bagaimana sih? Anda pengen kesini aja nih ngajakin ponakan dulu gitu kan. Jadi memang lebih ke yang kita tawarkan sih experience sih. Experience. Oke. Gitu. Mas ini terakhir Mas. Kan ketika di kita kalau bilang di di satu poin terkait kenapa sih orang milih kita itu kita harus tahu. Iya. Sekarang pertanyaannya kenapa harus ikut Hijrah Fest? Hijrah Fest memang kayaknya bisa dibilang masih jadi segmen konsumennya adalah mereka yang dalam proses. Oke. Ya, jadi ketika dia sudah jadi anak pengajian yang kemudian anak pengajian yang udah lebih intens, tentunya dia sudah mulai memilih pengajian khusus kan. Oke. Nah, tentunya mungkin udah lebih serius, bedah buku gitu segala macam. Nah, itu bisa mungkin dia udah ada yang membuat acara sejenis itu. Jadi kita sebenarnya kayak tukang ojek aja sih. Ya sama-sama berubah jalan misalnya gitu. Kita tukang ojek nyampe ke rumah sakit, spesialisnya mana yang paling cocok. Nah, kita cuma nganterin sampai di situ gitu ya. Tapi ada juga yang orang pengajian kemudian kepengen rasain vibes-nya lagi. Gitu. Vibes waktu kita lagi kenalan sama guru-guru baru gitu. Karena biasanya guru lamanya itu yang ada di Hijrah Fest itu sekitar cuma 20-30% sih sebenarnya. Oke. Beberapa 40%-nya kebanyakan guru-guru yang kita perkenalkan. Maksudnya bukan yang baru-baru banget, tapi maksudnya tingkat dikenalnya di masyarakat masih mungkin belum se-hype yang lainnya gitu ya. Jadi ini kita memperkenalkan lagi gitu. Nah, di situ sih sebenarnya penempatan posisi dari para pengisinya itu pun juga punya ini khusus juga. Misalnya penempatan mereka memiliki animo banyak, positioningnya
itu ditempatkan orang bisa ditaruh di akhir, gitu ya. Memang ada yang ditaruh di akhir di beberapa profil khusus gitu. Tapi penempatan beberapa kalau di kita bahkan di awal, karena memastikan bahwa daya tarik beliau itu dari sejak awal membuat orang datang di awal dan kenalan sama yang baru sepanjang acara. Yang membedakan kita dengan pameran lain adalah yang lain pameran naik misalnya datang pameran buku misalnya, datang cari buku selesai pulang. Ya. Kalau di kita kan, emang itu. Di kita datang stay. Jadi pada saat gedungnya punya kapasitas 4.000, pack. Kita nggak bisa tambah lagi. Ya. Gitu kan? Kalau mereka nggak move. Nah, makanya ada yang bawa wudhu portable lah segala macam gitu kan. Apa? Portable? Wudhu portable. Portable. Oke. Nggak pindah-pindah maksudnya. Karena kalau DPD diambil orang gitu kan. Dia udah bikin pos sama bestinya, udah bikin kayak atau namanya satu area sendiri sama bestinya misalnya gitu. Dia belanja gantian naruh tas gitu. Belanjanya nggak mau semuanya ganti-gantian. Dia balik hilang tasnya. Balik hilang. Pas dia pergi ninggalin temennya, pas dia balik temennya hilang ngambil orang ini. Kita nggak pernah tahu kan. Kehilangan temen di mana gua tinggal gitu. Ya gitu misalnya. Nah, sebenarnya kalau dari sisi kalau kita memang niatannya hanya untuk monetize, kita pasti akan cari cara supaya orang moving terus kan. Tapi kan kalau di kita berganti terus. Iya. Gitu. Ada orang baru masuk terus. Orang baru masuk terus gitu. Tapi kan kita di sini beda tujuannya. Ini ya ada muamalahnya tapi ada apa namanya? Pengabdiannya lah. Ya. Jadi mungkin kita udah dikasih muamalah baik itu selama 11 bulan. Nah di 1 bulan ini pengabdian lah. Tapi di balik itu ada rezekinya kok gitu. Ya, ada bonusnya lah. Ada bonusnya gitu. Jadi nggak melulu mengenai angka sih sebenarnya. Kalau mengenai angka pasti banyak ketika kita pasti akan menemukan cobaan-cobaan itu. Ya. Pasti udah banyak yang putar balik gitu. Kalau boleh gue simpulin, Mas. Jadi intinya Hijrah Fest ini adalah jalan orang-orang satu wadah, satu event yang dimana ketika orang datang ke sini itu memang mudah-mudahan ini satu langkah untuk lebih dekat dengan agama Islam. Jalan awal mungkin ya, jalan awal mudah-mudahan teman-teman yang ngerasa pengen tahu, pengen dekat sama komunitas, pengen ketemu sama komunitasnya gitu ya, ataupun pengen ketemu saudara-saudara seiman, ini bisa di sini. Dan ketika nanti memang lebih dalam lagi bisa di tempat event-event yang lain gitu ya Mas ya? Benar ya? Sebenarnya ini bagian dari kita kepengen berada dalam prosesnya teman-teman. Even mungkinnya cuma selangkah tadi gitu misalnya. Tapi at least kan lebih baik lah di sini. Nah, gitu. Tapi di sini banyak ya kemudian ada perkembangan dari sisi muamalah ini misalnya. Kemudian ada bikin eksibisi khusus dari umroh, bikin khusus umrohnya misalnya. Gitu kan. Kemudian dari sisi muamalah KPR syariah misalnya, ada lagi muamalah. Jadi dari sini lahir kemudian muamalah-muamalah yang pure muamalah bisa lahir dari sini gitu. Ya mudah-mudahan ini menjadi wasilah beberapa kebaikan lah. Amin. Gitu. Syukran, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Tapi ya itu kita butuh support juga dari teman-teman gitu ya. Teman-teman yang teman-teman yang paham aja lah. Barakallahu fiik, semoga lancar acaranya. Ya gitu juga kali.